Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 773. Orang asing dengan wajah panjang sangat menyadari kekuatan pukulan ini di bawah amarah mereka. Jika pukulan ini mengenai wajah orang biasa, pasti akan menjadi gegar otak yang parah, dan sangat mungkin akan disertai dengan perforasi gendang telinga, bahkan mengancam nyawa. Tetapi bahkan jika dia tahu konsekuensinya, dia tetap tidak berniat untuk mendapatkan kembali kekuatannya, karena pria China yang bodoh ini berani menyinggung perasaannya, dia akan menanggung akibat menyinggung perasaannya. Tapi yang tidak dia duga adalah saat pukulannya datang, kepala Lin Yu tiba-tiba menghilang di depannya, tetapi setelah tinjunya diayunkan, kepala itu tiba-tiba muncul lagi. Orang asing berwajah panjang itu tiba-tiba membelalakkan matanya dan tampak sangat terkejut. Tiba-tiba sebuah pikiran muncul di dalam hatinya. Konon orang China itu licik, dan apa yang mereka katakan itu benar. Pada saat dia terkejut, Lin Yu sudah menamparkan wajahnya dengan tamparan backhand. Karena orang asing berwajah panjang ini tidak berharap Lin Yu melakukan trik seperti itu, jadi dia tertangkap basah oleh penggemar yang kuat. Kelambanan saat dia mengepalkan tinjunya membuatnya terbanting ke samping, dan jatuh ke dalam sup di atas meja. Pinsu. Ketika semua orang di sekitar melihat pemandangan ini, ada ledakan tawa yang luar biasa. Fakta bahwa anggota Mesat begitu cantik terlalu mengecewakan. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan menggoda dengan santai. Ketika orang asing pendek di samping mendengar Lin Yu menyebutkan 3 kata, "Misade", wajahnya tiba-tiba berubah. Meskipun dia tidak bisa mengerti bahasa Mandarin, dia telah mendengar tentang "Misade" yang diterjemahkan oleh orang-orang China. 3 kata, mengetahui bahwa mereka mengacu pada organisasi mereka, dan melihat tampilan Lin Yu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas ketika dia berbicara, dia secara alami dapat menebak bahwa Lin Yu sebagian besar menghina mereka. Oleh karena itu, wajahnya tenggelam, dan dia bergegas menuju Lin Yu dengan tinju, dan memukul wajah Lin Yu dengan pukulan keras. Karena sudut pukulannya rumit dan sulit dihindari, Lin Yu mundur selangkah sedikit, tetapi pemain asing pendek itu jelas disiapkan untuk waktu yang lama. Dia membanting ke depan dan membanting kakinya ke arah kaki Lin Yu. Tendang departemen untuk mengambil kunci Lin Yu. Sial. Lin Yu mengutuk dalam hati, melihat bahwa tendangannya datang sangat cepat, kulitnya sedikit berubah, dia tidak berani ceroboh, dia membanting ke satu sisi, dan dia bisa menghindarinya, sementara orang asing pendek juga memiliki tangan belakang. Lutut ditekuk, membanting perut Lin Yu dengan keras. Lin Yu sudah lama berharap bahwa dia akan memiliki tangan ini, mengetahui bahwa dia tidak bisa menghindarinya, dia mengangkat tinju dan membantingnya ke lutut orang asing yang pendek itu. Ledakan. Tinju Lin Yu dan lutut pendek orang asing itu membanting satu sama lain seperti dua lokomotif yang melaju dengan kecepatan tinggi, dan ada suara teredam. Mendesis. Orang asing pendek itu menarik napas kesakitan, dan dengan cepat melompat mundur beberapa langkah dengan satu kaki, merasa bahwa lututnya benar-benar tidak bisa digerakkan dari betisnya, dan dia langsung kehilangan efektivitas tempurnya. Lin Yu tenang, menjabat tangannya, tersenyum tipis pada orang asing yang pendek itu, dan berkata dengan acuh tak acuh, teknik maga kuno asli dikenal sebagai kemampuan anti serangan tubuh praktisi yang jauh melampaui petarung Muay Thai, tapi sepertinya tidak lebih dari itu. Meskipun Lin Yu mengatakan itu, hatinya sangat terkejut, kekuatan teknik maga kuno asli memang luar biasa. Anda harus tahu bahwa jika Anda adalah orang biasa, bahkan seorang prajurit khusus yang terlatih akan bertemu dengannya. Dengan pukulan kuat tadi, lututnya sudah patah, tapi saat dia memukul lutut pendek orang asing itu barusan, rasanya seperti dia telah mengenai sepotong granit keras. Jika bukan karena tubuhnya yang kuat dan murni yang telah menembus alam Zongcheng, saya khawatir tulang tangannya akan patah.
Ketika dia mengatakan bahwa dia memberi isyarat kepada Svenman untuk menerjemahkan kata-katanya kepada dua orang asing ini, Svenman tidak berani menolak, jadi dia harus dengan jujur menerjemahkannya ke dalam bahasa asing pendek dan orang asing dengan wajah panjang. Orang asing pendek dan orang asing berwajah panjang segera kesal ketika mereka mendengar ini, mengepalkan tangan mereka lagi, dan bergegas menuju Lin Yu. Menghadapi serangan mereka berdua, Lin Yu dengan tenang mengambil tindakan, dan pada saat yang sama dengan cermat menuliskan keterampilan tubuh mereka dalam pikirannya. Pada saat ini, ponsel Sven berdering tiba-tiba, dia dengan cepat mengangkatnya ketika dia melihatnya, mengatakan sesuatu kepada orang di ujung telepon dalam bahasa Ibrani, lalu mengangguk dengan penuh semangat, menutup telepon, dan kemudian dia buru-buru mengangkat kepalanya dan meneriakkan sesuatu kepada orang asing pendek dan orang asing berwajah panjang, juga dalam bahasa Ibrani. Mendengar kata-kata Swenan, dua orang asing yang telah menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk membunuh Lin Yu tiba-tiba berhenti dan mundur, lalu menatap Lin Yu dengan dingin, meraih mantel di kursinya dan mengguncang mereka. Pakaian atas berjalan keluar. Sial! Kabur kalau kamu tidak bisa mengalahkan mereka. Dua camilan sampah. Setelah melihat ini, He Jinki langsung meneriaki mereka. Ya, hanya kalian berdua. Berani bermain di Huaxia. Oh. Guci Nan juga dimarahi, tapi saat berbicara, perutnya sakit sekali. Meski dia bilang begitu, dia harus mengakui kalau dua orang asing ini benar-benar kuat. Oke, Jinki. Lin Yu memanggil He Jinki dengan lembut, menyipitkan matanya dan memperhatikan kedua orang asing itu keluar. Pria itu juga bangun saat ini, memegang jaket dan tas kerjanya, melewati Lin Yu dan yang lainnya dengan suram. He Jinki menendang pantatnya dengan keras, dan mengutuk, sialan, bajingan, mulai sekarang aku akan membunuhmu jika aku melihatmu makan di dalam dan luar lagi. Pria itu gemetar ketakutan dan berlari lebih cepat. Tuan, terima kasih atas bantuan Anda barusan. Pergilah. Orang-orang ini tidak biasa. Jika mereka memanggil polisi, Anda akan mendapat masalah. Pada saat ini, manajer restoran berjalan dengan cepat, berkata kepada Lin Yu dengan penuh rasa terima kasih, dan pada saat yang sama bertanya dengan prihatin. Tidak apa-apa. Status mereka luar biasa, dan kami bahkan lebih luar biasa. Guci Nan dan yang lainnya langsung senang ketika mendengar kata-kata manajer restoran, dan melambaikan tangan, itu tidak masalah. Manajer restoran terkejut, dan langsung mengerti apa artinya, dan dia terus mengangguk sebagai ucapan terima kasih. Setelah Lin Yu dan yang lainnya keluar dari restoran, pria Guci itu segera memandang Lin Yu dengan kagum dan berkata, kakak kedua, apa yang kamu lakukan? Aku mengandalkan, keterampilanmu terlalu luar biasa. Ya, ini hampir cocok untuk pasukan khusus. Bingkai foto hitam dan lainnya pun langsung bergema. Apa pasukan khusus itu? Pria Guci itu segera menggelengkan kepalanya sambil memegangi perutnya dan berkata, orang-orangnya terlalu kuat. Saya merasa mereka lebih baik dari pasukan khusus. Kemungkinan besar mereka berada di level yang sama dengan orang-orang dari Departemen Intelijen Militer. Tidak buruk. Lin Yu tersenyum dan mengangguk, dan memuji pria Guci itu, penglihatanmu sangat tepat. Pria Guci tersenyum mendengar ini, dan buru-buru berkata, kakak kedua, kalau begitu, siapa mereka? Di akhir pekan, kamu tahu itu. Lin Yu memberinya senyuman yang berarti. Kamu, maksudmu mereka? Mereka adalah anggota dari organisasi militer khusus yang datang ke pertemuan pertukaran. Pria Guci bertanya dengan mata terbuka lebar dan wajahnya tidak percaya. He Jinki dan yang lainnya juga kaget. Lin Yu tersenyum pada mereka, tidak berkomitmen, dan kemudian menyapa, memimpin dengan naik taksi dan pergi. Setelah kembali, Lin Yu melangkah untuk mempelajari buku catatan tentang sekte surgawi yang diberikan Siang Lao padanya setelah pertemuan singkat dengan anggota Mesade hari ini. Lin Yu menemukan bahwa kelompok orang ini memang luar biasa.
dapat menduduki peringkat 3 besar di institusi militer khusus dunia. Ini benar-benar kekuatan keras. Jadi dia tahu bahwa dia sangat perlu meningkatkan kekuatannya untuk menghadapi situasi yang mungkin muncul kapan saja di masa depan. Dalam beberapa hari terakhir, tidak ada yang terjadi pada Jiang Yan dan Ye Qingmei, yang membuat kegugupan batinnya menghilang sedikit. Xiao Ai telah diam sejak melarikan diri, tetapi Han Bing telah mengeluarkan perintah yang diinginkan, dan saya yakin dia telah ditangkap. Ini hanya soal cepat atau lambat. Mengenai situasi interogasi Zhang Yuxi, Lin Yu tidak khawatir untuk bertanya, dan berencana untuk berdiskusi dengan Han Bing setelah menghadiri seminar pada akhir pekan. Pada pagi hari di akhir pekan, He Jinqi membawa pria Gucci dan yang lainnya ke klinik. Mereka semua mengenakan jas dan kemeja. Mereka sangat formal. Bahkan Mier mengenakan gaun panjang yang layak dan selendang kulit, yang sangat indah. Sebaliknya, Lin Yu mengenakan pakaian yang sangat sederhana, tetapi pakaian olahraga. Kenapa kamu berpakaian seperti ini? Bukankah kamu pergi ke pesta makan malam? Lin Yu tersenyum tak berdaya pada mereka, berpikir bahwa menjadi muda itu menyenangkan. Hehe, bukankah ini yang lebih penting, kakak? Waktunya hampir habis, ayo pergi. He Jinqi menatap arlojinya, dan Chong Lin Yu tidak sabar untuk mendesak.